Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Febrianti dengan NPM 24782095 dari TRI 2C. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on penjelasan mengenai soket programming chat group app, yang dimana video ini adalah untuk menjelaskan kode dari chat room app. Nah, baik, di sini saya sudah memiliki dua file, yang dimana file tersebut yang pertama adalah server.py, yang kedua adalah file client. Nah, saya akan menjelaskan file server terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini adalah import library. Ini ada import socket dan import threading. Import socket itu digunakan untuk membuat komunikasi jaringan menggunakan TCP atau AP. Nah, sedangkan import threading itu digunakan untuk memungkinkan kita menjalankan banyak klien secara bersamaan dengan membuat thread per client. Nah, ini ada sebuah list. Ini adalah inisialisasi data. Ini klien adalah merupakan list yang menyimpan semua klien yang aktif. Nah, sedangkan username adalah dictionary untuk menyimpan pasangan soket klien dan nama pengguna mereka. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi broadcast, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menyebarkan pesan ke semua klien. Lalu di sini ada exclude client, itu digunakan agar klien pengirim tidak menerima pesan yang sama. Lalu di sini ada for loop. For loop ini untuk melakukan iterasi untuk semua klien. Nah, jika klien bukan pengirim, maka pesan yang telah di-encode menjadi bytes. Lalu di sini juga ada exception handling. Nah, exception handling itu digunakan untuk jika terjadinya error saat pengiriman, misalnya klien sudah disconnect atau sudah terputus, dia akan menghapus dari list klien. Lalu di sini ada fungsi handle client atau fungsi untuk menangani klien, yaitu fungsi utama yang menangani komunikasi dengan klien. Nah, di sini juga di sini ada try nama klien socket res 1024 decode. Nah, ini untuk penerima data awal dari klien, yaitu username maksimal 1024 byte. Lalu dekode ke string. Nah, sedangkan username client socket ini untuk simpan nama ke directory dengan key-nya adalah objek client socket. Lalu di sini ada print terhubung client address, print info client address masuk sebagai nama. Print ini adalah untuk menampilkan informasi user yang baru terhubung. Nah, kayak terhubung, misalnya user klien 1, info klien 1 masuk sebagai namanya siapa. Lalu di sini ada broadcast. Broadcast ini untuk mengirimkan dua pesan ke sama klien bahwa user baru bergabung dan menyampaikannya. Jadi informasi telah bergabung itu tidak hanya muncul di servernya, tapi muncul di klien yang terhubung juga. Lalu di sini ada looping. Looping untuk menerima pesan. Looping terus untuk menerima pesan dari klien. Nah, jika koneksi terputus atau klien keluar, maka message kosong dan keluar dari looping ini.
Nah, ini print dan broadcast. Print dan broadcast ini untuk menampilkan pesan ke terminal server dan disebarkan ke semua klien lain. Jadi pesan dari klien satu, misalnya klien satu, nanti ada klien dua, dia akan terbroadcast atau tersebar ke klien yang lain juga. Lalu di sini ada exception handling. Nah, jika terjadi error, abaikan agar thread tidak crash. Jadi, dia untuk mengabaikan error. Lalu di sini ada finally. Finally ini Finally ini untuk menghapus soket klien dari list aktif jika masih ada. Lalu fungsi ini digunakan untuk menghapus data user dari dictionary nama pengguna. Lalu selanjutnya ada leave message. Leave message ini untuk menyampaikan pesan bahwa user telah keluar dan menutup koneksi. Jadi nanti akan muncul pesan bahwa username klien 1 dia telah keluar. Selanjutnya yang pertama jelaskan ini server sockets of init, socket sock stream. Nah, ini untuk membuat socket TCP atau socket TCP adalah socket stream dan socket init untuk komunikasi koneksi. Nah, sedangkan localhost dan port 1345 untuk menghubungkan soket ke alamat localhost dan port 12345. Lalu di sini ada server socket listen. Nah, listen itu mendengarkan. Soket mulai mendengarkan koneksi masuk. Nah, default lalu print server ini untuk menampilkan server menunggu koneksi. Nah, di sini ada while true. Ini adalah looping utama server menerima koneksi dari klien. Jadi nanti dia akan looping menunggu koneksi dari klien. Lalu di sini ada accept. Accept akan blocking sampai klien terhubung, lalu mengembalikan soket ke alamatnya. Di sini juga ada treat. Ini fungsi treat target handle client argumennya client socket, client address, start. Nah, setiap klien terhubung akan ditangani di thread baru. Lalu di sini saya mungkin segitu penjelasan dari file server atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Lalu lanjut ke file client. Nah, di sini masih sama. Saya menggunakan import library, yang dimana import socket sama seperti server. Lalu di sini ada fungsi receive message atau fungsi menerima pesan. Fungsi ini untuk menerima pesan dari server. Nah, di sini juga while true try message sockets 1024 record. Nah, sama seperti tadi 1024 ini adalah untuk menerima pesan dengan maksimal byte 1024. Nah, jika pesan kosong, klien akan diputus atau keluar dari looping tersebut atau keluar dari looping ini. Nah, print
message adalah untuk mencetak pesan ke layar pengguna atau ke layar kliennya. Nah, di sini ada exception handling adalah jika ada error, dia langsung keluar dari loop tersebut. Client socket, client socket, socket of init, socket sockstream sama seperti tadi untuk membuat soket TCP. Nah, untuk membuat soket TCP, lalu di sini connect ke localhost yang sama dan port yang sama. Lalu di sini ada exception handling lagi. Yang ini digunakan untuk jika server tidak aktif, munculkan pesan dan hentikan program. Nah, tidak dapat terhubung ke server, pastikan server berjalan. Ini selanjutnya nama input. Ini fungsi input dari nama, kita memasukkan nama melalui klien. Jadi pas klien begitu terhubung dengan server, klien itu akan meminta menginputkan nama. Nah, nama tersebut akan dikirimkan ke server. Lalu di sini ada local IP, local port. Nah, print klien terhubung IP lokal, local IP, port lokal, local port sebagai nama. Nah, ini adalah untuk mengambil IP dan port lokal dari sisi klien. Nah, print klien terhubung IP lokal. Nah, jadi ini nanti untuk menampilkan pesan bahwa klien terhubung IP lokalnya berapa, port lokalnya berapa, sebagai namanya siapa. Lalu di sini juga ada trading untuk menjalankan penerima pesan. Nah, trading target receive message, args, client socket, daemon to start. Nah, receive message ini di-treat terpisah agar program tetap bisa input pesan tanpa terganggu. Lalu di sini ada looping untuk mengirimkan pesan ke server. Nah, loop ini untuk membaca input dari user dan mengirimkannya ke server. Nah, jika kita mengetik keluar, maka klien tersebut akan keluar dari loop atau koneksi terputus dengan server. Lalu di sini ada client socket close, ini adalah untuk menutup koneksi dan mengeluarkan print atau mengeluarkan output keluar dari chat. Nah, setelah keluar, soket akan ditutup dan tampilkan pesan keluar. Nah, baik di sini saya akan mencontohkan contoh program berjalan atau di sini menyiapkan 3 buah command prompt. Hmm. Oke, masuk dulu. Nah, pertama kita menjalankan file server terlebih dahulu agar nanti uh, kalau kita misalnya menjalankan file klien terlebih dahulu, nah dia tidak akan berjalan karena dia tidak bisa menghubungi server yang. Nah, di sini server menunggu koneksi. Lalu di sini saya akan hmm, sebentar.
masukkan username Anda, misalnya klien 1. Nah, klien terhubung dengan IP lokal 127 titik kosong titik kosong titik 1. Nah, IP 127 ini adalah IP dari localhost. Localhost tadi yang sudah kita buat. IP-nya adalah 127 titik 0 titik 0 titik 1. Nah, port lokalnya 63548. Bisa dilihat di sini dari, nah, server menunggu koneksi. Nah, server ini menunggu koneksi dari klien. Nah, pas klien dia sudah terhubung, nah dia akan muncul eh, alamat portnya, alamat IP dan alamat port. Nah, di sini juga akan muncul info eh, IP sekian dengan port ini masuk sebagai klien 1. Lalu di sini saya akan coba dengan klien lain, klien 2. Nah, klien terhubung dengan IP lokal 27.0.0.1, port lokal 53554 sebagai klien 2. Nah, di klien 1, nah, dia akan muncul informasi bahwa klien 2 telah bergabung ke chat. Lalu menyapa dengan halo klien 2. Nah, di server juga dia terhubung dengan IP 107.0.1 dengan port yang berbeda. Klien 1 masuk bergabung dengan port 63548. Nah, sedangkan klien 2 masuk dengan port 63554. Lalu di sini saya akan coba keluar. Nah, klien 2 dia keluar dari chat. Nah, klien 1 keluar dari chat. Nah, di klien 2 dia akan munculkan info bahwa klien 1 telah keluar. Nah, info server klien 1 telah keluar. Di sini juga bisa masuk sebagai klien 3. Nah, klien terhubung IP lokal 107.1, port lokal 63555 sebagai klien 3. Nah, dari klien 2 dia akan menyapa halo klien 3. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.